Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi di channel Yusuf Ahmada. Masih di video seri pembahasan soal-soal PAS kelas 12 semester 1. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 9. Garis gaya yang benar dari dua muatan yang didekatkan adalah. Nah, kayak sahabat fisika, ingat bahwa untuk garis gaya listrik itu pada muatan itu arahnya yaitu dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Jadi gambar yang benar adalah yang mana nih? Yang arahnya dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Berarti jawabannya adalah yang E gitu. Berikutnya nomor 10, dua muatan listrik yang besarnya sama namun berlainan tanda terpisah pada jarak R sehingga timbul gaya elektrostatis sebesar F. Jika jarak kedua muatan dijadikan 1/4 R, maka gaya elektrostatis yang bekerja pada tiap muatan adalah. Nah, jadi di sini mula-mula ada dua buah muatan, ya kan? Terpisah pada jarak R. Kita anggap ini R satunya. Kemudian timbul gaya elektrostatis atau gaya kolom sebesar F. Ini kita anggap F1. Jika jarak kedua muatan dijadikan R2-nya menjadi 1/4 R, maka gaya elektrostatisnya atau F2-nya itu menjadi berapa? Nah, sahabat fisika ingat nih bahwa untuk gaya kolom atau gaya elektrostatis itu dirumuskan F sama dengan K1 Q2 per R kuadrat, ya kan? Nah, di sini kita lihat bahwa F dan R kuadrat ini dia berbanding terbalik. Maka kalau kita buat perbandingan berarti jadinya F1 banding F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat, ya kan? Karena berbanding terbalik. Jadi kalau sini 1 banding 2, sini 2 banding 1. Nah, kayak F1-nya kan F, F2-nya yang dicari sama dengan R2-nya jadi 1/4 R dikuadratkan per R1-nya R kuadrat. Berarti F per F2 sama dengan 1/4 R dikuadratkan, kan jadinya 1/16 R kuadrat per R kuadrat. Nah, kita coret. Nah, ini kita kali silang, berarti jadinya F sama dengan berapa nih? Ya, ini kita kalikan, berarti jadinya 1/16 F2 gitu kan. Nah, karena yang ditanyakan F2, oh berarti F2 sama dengan 16 F gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Berikutnya soal nomor 11, tiga buah muatan disusun seperti pada gambar di bawah ini. Gaya kolom yang dialami muatan B sebesar berapa Newton. Nah, jadi di sini ada tiga muatan, A 10 mikrokolom, berarti muatannya positif, B-nya juga positif 10 mikrokolom, C-nya positif 20 mikrokolom. Pertanyaannya, besar gaya kolom yang dialami oleh muatan B. Kita lihat B sama A, berarti kan dia tolak menolak karena sejenis, berarti B menolak A. Ini kita anggap FBA. Kemudian B juga menolak C. Kita anggap ini FBC. Jadi ada FBA, ada FBC yang arahnya berlawanan, berarti nanti resultannya kita kurangi. Nah, kita cari dulu untuk FBA. Sinilah. FBA berarti sama dengan K dikali QB kali QA per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali QB-nya 10 mikrokolom, berarti 10 kali 10 pangkat min 6 dikali QA-nya juga sama 10 kali 10 pangkat min 6 dibagi RAB kan 0,1 meter atau 10 pangkat min 1 dikuadratkan, berarti sama dengan 9 dikali 10 pangkat berapa nih? 9, ini kan pangkat 1, pangkatnya tinggal jumlahkan aja, 9 tambah 1 tambah 1, 11, kurangi 12, berarti masih min 1 per yang bawah 10 pangkat min 1 kuadrat, 10 pangkat min 2, berarti tinggal 9 kali 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 2, min 1 kurangi min 2, berarti masih pangkat 1 kan, atau 10 pangkat 1, jadi nilainya 90 Newton. Oke, kemudian untuk FBC berarti K dikali QB dikali QC per R kuadrat.
Oke, sorry sahabat fisika, di sini lagi agak rame motor lewat, jadi agak bising ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Ki B-nya 10 kali 10 pangkat min 6 dikali Ki C-nya 20 kali 10 pangkat min 6 atau 2 kali 10 pangkat min 5 per R-nya juga sama, 10 pangkat min 1 dikuadratkan, berarti sama dengan 9 kali 2 kan 18 kali ini 10 pangkat 1 9 tambah 1 10 kurangi ini min 11 berarti 10 pangkat min 1 gitu kan, per 10 pangkat min 2 atau 18 kali 10 pangkat 1 berarti 180 Newton gitu. Karena arahnya berlawanan berarti sigma F-nya kita kurangi, yang lebih besar kita kurangi yang lebih kecil. FBC dikurangi FBA berarti 180 kurangi 90 ya 90 Newton. Arahnya kemana? Arahnya mengikuti yang lebih besar, yaitu arah BC. BC kemana? Ya menuju ke A, menuju A gitu. Jadi jawabannya 90 Newton ke muatan A yang C. Next, soal berikutnya nomor 12. Perhatikan gambar berikut ini. Besar kuat medan listrik di titik A adalah. Nah, jadi di sini ada dua buah muatan. Q1 positif 3 mikrokolom, ini positif 3 mikrokolom, dan Q2 negatif 2 mikrokolom. Nah, pertanyaannya, besar kuat medan listrik di titik A adalah berapa? Ingat, arah kuat medan listrik itu arahnya dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Atau kalau pada muatan positif dia arahnya keluar dari muatan, berarti ini E1 keluar dari muatan sampai di titik A, berarti kan arahnya ke kanan, ya kan? Ini E1, kemudian Q2 muatannya negatif. Kalau muatan negatif, E-nya dia menuju ke muatan, berarti dari titik A menuju ke muatan Q2. Ke kanan juga kan? Nah, E1 ke kanan, E2 ke kanan, berarti nanti resultannya dijumlahkan. Kita ingat bahwa E itu sama dengan kaki per R kuadrat. Maka nilai E1 berarti sama dengan kaki 1 per R1 kuadrat. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya 3 mikro, berarti 3 kali 10 pangkat min 6 per R1-nya 3 cm, berarti 3 kali 10 pangkat min 2 meter gitu kan. Dikuadratkan berarti sama dengan 9 kali 3 kan 27 dikali 10 pangkat 9 kurangi 6 masih 3 per 9 kali 10 pangkat min 4 berarti sama dengan 27 bagi 9 kan 3 ini naik berarti jadi 10 pangkat 7 Newton per kolom. Lalu E2 berarti sama dengan kaki 2 per R2 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q2 nya 2 kali 10 pangkat min 6 per jaraknya 2 cm, 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat berarti sama dengan 9 kali 2 kan 18 dikali 10 pangkat 9 kurangi 6 10 pangkat 3 per ini 4 kali 10 pangkat min 4 18 bagi 4 kan 4,5 kali ini 10 pangkat 7 Newton per kolom. Oh, berarti resultannya karena ini arahnya searah berarti dijumlahkan 3 tambah 4,5 berarti 7,5 kali 10 pangkat 7 gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 13. Perhatikan gambar muatan-muatan berikut. Jika jarak antara Q1 dan Q2 adalah 3 cm, maka titik yang kuat medannya sama dengan 0 berada pada. Nah, di sini ada dua buah muatan. Satu muatan negatif 9 mikrokolom, yang satu muatan positif 4 mikrokolom. Karena ini muatannya berbeda jenis, maka nanti letak medan listrik yang nilainya sama dan 0 itu letaknya tidak di antara, tetapi bisa di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Tapi nilai letaknya itu lebih dekat dengan muatan yang lebih kecil. Ini 9, ini 4, berarti lebih dekat dengan yang 4. Jangan lihat tanda negatif positifnya ya, tapi lihat nilainya. Kita anggap misal letaknya di sini.
Nah, ini jaraknya kan kita nggak tahu, kita anggap aja X. Nah, di sini kan muatannya yang Q1 muatannya negatif. Berarti di sini Ini kan muatan negatif, itu arahnya kan menuju ke muatan itu kan tadi. Nah, oke, berarti ini arah E-nya ke Q1, ini untuk E1, kemudian Q2 karena dia muatannya positif, berarti E-nya kan keluar atau menjauhi muatan. Menjauhi muatan sampai di titik ini, berarti kan arahnya ke kanan. Kita anggap E2. Nah, agar E-nya atau sigma E-nya sama dengan 0, maka syaratnya itu E1 harus sama dengan E2 gitu. Nah, E itu kan sama dengan kaki per R kuadrat. E1 berarti Q1 per R1 kuadrat. Ini juga Q2 per R2 kuadrat. K-nya boleh kita coret. Nah, Q1 kan 9 mikrokolom. Ini karena soalnya perbandingan nggak perlu diubah ke kolom. Jadi ini 9 per R1. Ini kan jarak Q1 sama Q2 itu kan 3 cm, ya kan? Dari titik ini berarti Q1 kan jaraknya 3 tambah X, ya kan? Ini 3 plus X dikuadratkan sama dengan Q2-nya 4 per jarak Q2 dari titik ini kan X kuadrat. Nah, yang ada kuadratnya ini kita kali silang, pindah ruas. Yang ada kuadratnya kita kelompokkan. Jadi 9, 4-nya pindah jadi di bawah per 4. Yang 3 plus X kuadrat ini kita pindah ke kanan jadi 3 plus X dikuadratkan per X kuadrat gitu kan. Nah, yang kanan ada kuadratnya, yang kiri nggak ada. Biar hilang maka harus kita akar. Jadi ini 3 per 2 sama dengan 3 plus X per X. Nah, ini kita kali silang lagi. Jadi 3X sama dengan 6 ditambah 2X. Ini pindah jadi 3X min 2X. Kan X sama dengan 6 cm. Oh, jadi X ini nilainya adalah 6 cm. Di mana? Di sebelah kanan Q2. Oke, di sebelah kanan Q2. Atau berarti nggak ada nih 6 cm di kanan Q2, adanya 9 cm di kanan Q1, ya kan? Kalau dari Q1 jadi 3 tambah 6, jadinya 9. Jadi jawabannya yang E gitu. Next, soal berikutnya nomor 14. Sebuah partikel bermuatan positif 1,5 dikali 10 pangkat min 9 kolom bergerak dari titik A menuju titik B dalam medan listrik homogen. Jika usaha yang dibutuhkan partikel berpindah dari titik A ke B sebesar 3 kali 10 pangkat min 5 Joule, perbedaan potensial antara A dan B adalah berapa? Jadi ini diketahui muatannya Q sama dengan positif 1,5 kali 10 pangkat min 9 kolom. Kemudian usaha untuk memindah dari titik A ke B, W-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5. Maka perbedaan potensial atau delta V-nya sama dengan berapa? Nah, sahabat fisika ingat bahwa W itu sama dengan Q dikali delta V gitu kan. Berarti ini W-nya 3 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 9 kali delta V. Oh, berarti delta V-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5 dibagi 1,5 kali 10 pangkat min 9. Jadi 3 bagi 1,5 kan 2 kali 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 9. 10 pangkat 9 nya naik, ini jadi 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 5. Jadi masih 10 pangkat 4 volt gitu. Ada nggak? Ada, jawabannya yang D gitu. Gampang kan? Lanjut ke soal berikutnya nomor 15. Perhatikan gambar berikut 3 buah kapasitor XYZ disusun seperti pada gambar. Jika saklar S ditutup, muatan yang tersimpan dalam kapasitor Z adalah berapa? Nah, jadi di sini ada 3 buah kapasitor ya. Ada XYZ, kita anggap ini C1, C2, C3. Nah, pertanyaannya muatan atau Q pada C3 itu berapa gitu. Nah, sebelum kita mencari muatannya, kita cari dulu C totalnya. Di sini C1 sama C2 paralel, jadi C paralel tinggal dijumlahkan aja, C1 tambah C2, berarti 6 tambah 6, 12 farad. Kemudian paralel sama C3 jadi seri kan. Oh, berarti 1 per C totalnya sama dengan 1 per C paralel atau 1 per 12 tambah 1 per C3, 1 per 12 juga. Jadi 2 per 12. Oh, berarti C totalnya sama dengan 12 per
2 atau 6 farad gitu. Nah, sekarang kita cari Q total. Ingat Q sama dengan CV. Berarti kalau Q total itu sama dengan C total dikali V total. Nah, C totalnya 6, V totalnya di baterai 24. 6 kali 24 berapa? Ya, 144 kolom. Nah, pertanyaannya bukan Q total, tapi Q pada kapasitor Z. Nah, lihat, muatan itu mengalir pertama kan dari baterai ini, ya kan? Di sini Q total. Q total masuk ke C1, C2 terbagi kan, tapi keluar lagi sampai di C3. Ini Q3. Berarti kan jumlahnya sama dengan Q total. Oh, berarti Q total ini sama dengan Q3. Oh, jadi Q3-nya nilainya juga 144 kolom. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 16. Sebuah kapasitor keping sejajar memiliki kapasitas 1200 mikrofarad. Jika luas penampang keping dijadikan 2 kali semula dan jarak antar keping dijadikan 1,5 kali semula, nilai kapasitasnya yang baru menjadi berapa? Nah, untuk kapasitor keping sejajar itu nilai kapasitasnya itu dirumuskan C sama dengan K dikali epsilon 0 dikali A per D, di mana C itu merupakan kapasitas kapasitor, K itu merupakan konstanta dielektrik, epsilon 0 itu merupakan emisivitas ruang hampa, kemudian A ini merupakan luas keping dan D merupakan jarak antar keping. Nah, di sini luas penampang keping itu dijadikan 2 kali semula, jadi A2 itu sama dengan 2 kali A1. Kemudian jaraknya D2 menjadi 1,5 D1. Maka C2-nya menjadi berapa? Kalau C1-nya itu sama dengan 1200 mikrofarad. Kita lihat C sama A itu sebanding, jadi C1 banding C2 itu sama dengan A1 banding A2. Tapi C sama D itu berbanding terbalik, berarti ini kita kali D2 per D1. C1-nya kan 1200 per C2-nya yang dicari sama dengan A1-nya tetap A1 per A2-nya 2A1 dikali D2-nya 1,5 D1 per D1. Ini D-nya kita coret, A-nya coret, berarti tinggal 1200 per C2 sama dengan 1,5 per 2. Oke, ini kita kali silang, jadinya 1,5 C2 sama dengan 2 kali 1200, kan 2400, ya kan? Berarti C2 sama dengan 2400 dibagi 1,5. Berapa nih? 2400 per 1,5, kan sama dengan 2400, 1,5 itu kan 3 per 2, ya kan? Berarti sama dengan 2400 dikali 2 per 3. Berapa nih? 2400 bagi 3 kan 800 kali 2 1600 mikrofarad. Oh, jadi jawabannya adalah yang C gitu.